Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan bahas mengenai konsep kecepatan relatif. Misalkan di sini ada dua mobil warna hijau dan warna kuning melaju dengan arah yang sama, kecepatan A adalah VA, kecepatan B adalah VB, di mana VA 30 km per jam, VB-nya 40 km per jam. Anggap aja ini melaju di jalan tol ya. Berapakah kecepatan relatif mobil B terhadap mobil A? Secara vektor, nah, kita tahu bahwa vektor dari VA dan VB itu sama arah. Jadi kalau kita lihat di sini, VA ini adalah arahnya ke kanan, tapi kalau kita gambar VA minus atau minus vektornya VA itu adalah ke kiri ya. Jadi min VA itu maksudnya adalah vektor yang panjangnya sama dengan A tapi arahnya berlawanan. Seperti ini kalau saya gambar, berarti VB dengan min VA itu membentuk sudut 180 derajat. Sedangkan VA dengan VB ya tentu saja karena sama arah sudutnya 0 derajat. Nah, kalau ditanya kecepatan relatif B terhadap A secara vektor adalah vektor B dikurangi vektor kecepatan A. Nah, sekarang kalau VBA ini juga bisa saya tulis vektor VB ditambah dengan minusnya vektor VA. Nah, kalau saya menghitung nilainya atau harga mutlak, nilai VBA itu adalah harga mutlak VB plus minus VA, begitu ya. Jadi kalau begitu nilai dari kecepatan relatif B terhadap A adalah sama dengan akar VB kuadrat plus VA kuadrat plus 2VB kali VA cos 180 derajat. Perhatikan di sini saya pakai plus kalau mengambil sudut antara VB dengan min VA, karena ingat tadi ya, VB min VA itu sama aja dengan meresultankan VB dengan lawannya vektor A minus VA begitu. Jadi plus, tapi di sini sudut mengambil antara min VA dengan VB begitu ya. Jadi kalau begitu ini cos 180 derajat itu min 1 sehingga ini min 2 VB VA cos 0 gitu. Jadi itu artinya sama aja dengan kalau kita mengambil di sini min ya, minus, maka yang kita ambil adalah sudut antara vektor VA dengan VB, yaitu 0 derajat. Jadi sekali lagi ya, kalau mengambil sudut antara VB dengan minus VA, sudutnya 180 derajat. Di sini suku cosnya tetap plus, tapi kalau mengambil sudut antara vektor VA dengan VB, di sini minus, tapi sudut yang dipakai adalah sudut antara VA dengan VB, yaitu 0 gitu. Nah oke, jadi kalau begitu ini sama aja dengan akar VB kuadrat plus VA kuadrat min 2VB VA, karena cos 0 itu 1. Ini sama aja dengan akar VB min VA kuadrat. Nah ini sama aja dengan VBA sama dengan VB min VA. Ternyata kalau sama arah, cukup mengurangkan kecepatan B terhadap A gitu aja. Nah, jadi kalau begitu 40 dikurangi 30 hasilnya adalah 10 km per jam. Ini berarti ke arah mana? Tentu saja menurut supir di A, mobil B itu arahnya adalah ke timur. Sangat jelas itu ya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau misalkan berlawanan? Mobil hijaunya ini menuju mobil A, bergerak berlawanan. Nah, kalau begitu gimana ini? Kalau saya gambar VB-nya arahnya ke kiri, VA-nya itu ke kanan. Nah, sudut antara vektor VA dengan VB adalah 180 derajat. Nah, sedangkan min VA-nya itu adalah vektor yang berlawanan dengan VA, arahnya ke kiri. Nah, VBA itu sama dengan VB min VA, selalu begitu. Atau resultan dari VB dengan min VA gitu. Ini sama aja dengan VB dijumlah dengan lawannya vektor A minus VA begitu ya. Jadi kalau begitu ini nilai dari VBA itu sama dengan harga mutlak seperti ini. Ini sama aja dengan akar VB kuadrat plus VA kuadrat. Ini saya pakai minus. Berarti kalau begitu sudut yang saya pakai antara vektor VA dengan VB, bukan antara VB dengan min VA begitu. Jadi kalau begitu di sini sekali lagi sudutnya berarti 180 derajat. Oke, jadi kalau begitu ini sama aja dengan VB kuadrat plus VA kuadrat. Nah, cos 180 derajat itu minus 1, jadi minus 1 kali min, jadinya plus 2 VB kali VA. Jadi kalau begitu ini akar VB plus VA kuadrat, sehingga nilai dari kecepatan relatif B terhadap A itu adalah VB dijumlah dengan VA, begitu. Sehingga hasilnya adalah 40 ditambah 30, hasilnya adalah 70 km per jam. Jadi kalau mobil B dengan A berlawanan, maka mobil B yang mendekati
ini akan teramati lebih cepat daripada realnya begitu. Berarti ke arah mana mobil hijau ini? Tentu saja menurut pengamat supir A di sini, B-nya itu jelas bergerak ke arah barat gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan mobilnya seperti ini? Ada mobil hijau, ini mengejar mobil orange ya, mobil orange. Nah, tapi mobil B ini arahnya seperti ini, sedangkan mobil A seperti itu. Kalau kita lihat vektor VA dengan VB, ini membentuk sudut 60 derajat. VA VB-nya tetap aja. Nah, ini pertanyaannya sama, berapakah kecepatan relatif mobil B terhadap mobil A? Oke, jadi kalau saya gambar vektornya VA seperti ini ya, terus kemudian VB-nya ke sana. Nah, sudut yang dibentuk vektor VA dengan VB adalah 60 derajat. Nah, kalau min VA-nya berlawanan dengan A, ya arahnya ke bawah gitu ya. Oke, nah sekarang mari kita lihat di sini. Nah, resultan dari VB dengan min VA, itulah selisih vektor antara B dengan A. VB min VA, gambarnya seperti itu ya. Membentuk sudut 120 derajat antara min VA dengan VB. Nah, kalau VBA itu artinya VB dikurangi VA, begitu. Jadi kalau begitu sama aja dengan meresultankan menjumlahkan vektor VB dengan minusnya VA. Nah, nilainya sekarang kita hitung, yaitu akar VB kuadrat plus VA kuadrat plus 2VB VA cos 120 derajat. Perhatikan, kalau di sini saya pakai plus, itu berarti sudut yang saya pakai adalah sudut antara min VA dengan VB gitu, yaitu 120 derajat. Boleh saja pakai minus cosnya, tapi sudut yang dipakai sudut antara VA dengan VB gitu. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini maksud saya. Kalau ini Anda pakai minus, maka sudut yang dipakai antara sudut antara A dengan B. Begitu ya. Karena ini konsekuensi dari perhitungan yang atas itu. Oke, jadi kalau begitu ini 1600, 900, ini cos 60 itu setengah. Setengah kali 2 itu 1, berarti kalau begitu ini minus 1200. Ini kan berarti 400 tambah 900 akar 1300, berarti hasilnya adalah 10 akar 13 km per jam, seperti itu. Nah, jadi kalau begitu simpulannya apa? Kecepatan relatif B terhadap A itu bisa tulis akar VB kuadrat plus VA kuadrat minus 2VB kali VA cos alfa. Ini rumus umum ya. Membentuk sudut berapapun, tapi alfa itu sudut antara vektor VA dengan VB ya, bukan min VA dengan VB, tapi VA dengan VB, begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau mobilnya saling mendekati? Nah, seperti ini ya, apa yang terjadi? Nah, kecepatan VA tetap 30, VB-nya 40. Berapakah kecepatan relatif mobil B terhadap mobil A? Pertanyaannya sama. VA saya gambar seperti ini, VB-nya saya gambar seperti itu. Nah, kemudian ini sudut yang dibentuk VA VB adalah 120. Kalau min VA-nya, kalau saya gambar seperti itu, nah saya tunjukkan pengurangan VB dengan min VA itu kalau saya gambar seperti ini, vektornya ya. Jadi ini merupakan vektor VB min VA, begitu. Jadi vektor kecepatan relatif B terhadap A itu yang hitam itu. Nah, kalau VBA berarti VB min VA, berarti VBA sama aja dengan VB plus minusnya VA. Nilainya sama seperti tadi, ya ini rumus umumnya, akar VB kuadrat plus VA kuadrat. Nah, ini minus ya, minus. Kalau saya pakai minus, berarti sudut yang dipakai apa? Antara VA dengan VB. Jadi sudut antara VA dengan VB adalah 120, jadi wajib pakai 120 kalau ini minus. Kalau plus, sudut yang dipakai antara min VA dengan VB, begitu. Oke, jadi kalau begitu di sini cosnya 120 derajat sudut antara VA dengan VB. Nah, kita masukkan aja VB-nya 40, VA-nya 30, VB 40, VA 30, cos 120 min setengah. Tapi ini min 2, min setengah berarti 1, sehingga ini 1600, 900 tambah 1200. Nah, ini hasilnya adalah akar 3700. Nah, ini sama aja dengan 10 akar 37 km per jam. Itulah kecepatan relatif mobil B terhadap mobil A. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Nah, ini khusus ya, tegak lurus. Berapakah kecepatan relatif mobil B terhadap A? Ini sangat mudah sekali. VA saya gambar seperti ini, VB seperti itu, min VA kebalikannya. Nah, kecepatan relatif mobil B terhadap A ini arahnya resultannya yang hitam itu ya.
Jadi kalau gitu VBA min VB min VA. Jadi ini sama aja dengan menjumlahkan vektor VB dengan minusnya VA. Kemudian nilainya yang kita hitung berarti akar VB kuadrat plus VA kuadrat plus 2VA VB, boleh dibalik ya, VB VA juga boleh. Cosnya 90 ini. Nah ini kalau saya pakai plus berarti sudut antara min VA dengan VB. Boleh. Tapi ini kebetulan 90 sih. Sudut antara VA dengan VB juga 90. Jadi kalau pakai min, ini sudut yang dipakai adalah VA dengan VB. Tapi 90 sama itu ya. Jadi kalau begitu ini akar 40 kuadrat plus 30 kuadrat plus 0. Jadi ini akar 1600 tambah 900 berarti akar 2500. Jadi ini 50 km per jam. Itulah kecepatan relatif mobil B terhadap A. Jadi kalau begitu, jika tegak lurus, cukup pakai Pitagoras sebenarnya. Kecepatan relatif B terhadap A adalah akar VB kuadrat plus VA kuadrat. Nah ini ada sesuatu yang menarik nih. Pengamat B berdiri diam terhadap jalan. Sepeda motor S bergerak dengan kecepatan 20 km per jam relatif terhadap bus B. Bus B bergerak dengan kecepatan 40 km per jam terhadap jalan. Berapakah kecepatan relatif sepeda motor terhadap pengamat? Jadi pengamat ini berdiri termenung di tepi jalan melihat akrobatik dari orang yang naik sepeda motor ini. Nah oke. Kecepatan relatif sepeda motor terhadap bus adalah 40 km per jam, kemudian kecepatan bus terhadap jalan adalah 30 km per jam. Oke, kita cari aja berapa kecepatan sepeda motor terhadap pengamat. Itu sangat mudah, langsung aja, yaitu VB ditambah VSB, ya kan? Jadi VB itu kecepatan bus terhadap jalan, sedangkan VSB kecepatan sepeda motor terhadap bus. Misalkan sepeda motor nggak jalan aja, ini kecepatan sepeda motor kan kalau diam terhadap bus sama dengan kecepatan bus ya. Tapi kalau dia bergerak searah dengan gerak bus, tentu saja terhadap pengamat akan terlihat lebih cepat. Jadi makanya dijumlah sini. Jadi VB 30, VSB 40. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 70 km per jam. It's very simple. Nah sekarang ini ada pengamat B berdiri diam terhadap tepi sungai. Supir kapal boat mengarahkan kapalnya selalu tegak lurus arus sungai dengan kecepatan 40 km per jam. Arus sungai memiliki kecepatan 30 km per jam. Berapakah kecepatan relatif kapal boat terhadap pengamat B? Oke, nah ini pengamatnya berdiri di tepi sungai. Nah kalau saya gambar, nanti kecepatan real kapal ini adalah terhadap pengamat. Ini arahnya menceng ke sana itu. Ya, arahnya ke sana. Nah, jadi walaupun perahu ini diarahkan selalu tegak lurus dengan arus sungai, tapi nggak bisa begini lintasannya. Real lintasannya seperti ini ya, terhadap pengamat yang ada di tepi sungai. Nah, kalau kita mencari VR-nya itu sangat mudah sekali. VK-nya 40 km per jam, VA-nya 30 km per jam. Kalau kita mencari berapa kecepatan kapal boat terhadap pengamat di sini adalah akar VK kuadrat plus VA kuadrat. Kenapa bisa begitu? Karena di sini katanya VK-nya selalu tegak lurus arus ya. Jadi ini membentuk segitiga siku-siku. Saya pakai poligon aja untuk mencari VR. VR itu adalah panjang sisi miring segitiga siku-siku. Makanya seperti ini. Kita pakai Pitagoras. Jadi akar 40 kuadrat plus 30 kuadrat akhirnya dapat 50 km per jam. Nah bagaimana kalau perahunya diarahkan agak sedikit melawan arus sungai membentuk sudut 120 derajat ya kan terhadap arusnya. Gimana ini kecepatan relatif kapal boat terhadap pengamat? Nah, ini yang diketahui ya. Nah, ini kecepatan kapal boat ya diarahkan 120 derajat terhadap arus ini ya. Kalau kecepatan arusnya 30 km per jam tentu saja terhadap tepi sungai, terhadap daratan. Nah, sekarang mari kita lihat di sini ya. Oke, ini sudutnya 120. Nah, kalau menurut pengamat di sini, real lintasan perahu itu bagaimana? Kalau digambar seperti ini. Merupakan resultan antara VK dengan VA. Jadi kalau saya resultankan, ini metode jajaran genjang ya. Nah, ini VR, inilah merupakan kecepatan perahu yang sesungguhnya. Nah, kita bisa mencari dengan mudah berapa kecepatan resultan dari vektor VK dengan VA ini, yang berarti kecepatan relatif kapal boat terhadap pengamat.
Nah, atau VR di sini adalah akar VK kuadrat plus VA kuadrat plus 2 VK kali VA kali cos 120 derajat. Jadi kalau begitu VKP itu sama dengan akar 40 kuadrat plus 30 kuadrat plus 2 kali 40 kali 30. Cos 120 adalah minus setengah. Jadi ini 2500, kalau saya jumlahkan, min setengah kali 2 adalah min 1, berarti minus 1200. Sehingga hasilnya adalah akar 1300. Berarti hasilnya adalah 10 akar 13 km per jam. Music is very easy and fun. Semoga bermanfaat.